Saya selain kegiatan sosial, melakukan operasi katarak gratis, membuat bangun sekolah, membangun radio dakwah di berbagai daerah. Profesi utama saya adalah saya bisnis properti. Jadi logika-logika bisnis saya agak memahami. Ketika pendapatan saya per tahun dari bisnis properti misal ini 12 miliar di tahun 2019, lalu di tahun 2020 menjadi 11 miliar, maka saya bukan rugi, itu namanya negatif pendapatan. Jadi kalau tahun lalu pendapatan saya 12 miliar, tahun ini 11 miliar, maka saya mengalami negatif pendapatan, bukan rugi. Beda antara negatif pendapatan dengan kerugian. Kalau kerugian itu variabel-variabelnya terlihat jelas. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, angka itu bisa keluar dari mana ceritanya? Bagaimana kita diberikan angka gelondongan semacam itu dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan kalau, dan ini bukan dagang barang bos, ini dagang persepsi. Persepsinya persepsi dunia, bukan hanya Jakarta. Seolah-olah masyarakat semuanya bodoh hanya untuk mendiskreditkan Anies, maka dibuatlah angka-angka yang sedemikian rupa. Dan itu ngawur, perdagangannya 6 atau 7 triliun saham. Tiba-tiba angka kerugiannya katanya 300 triliun. Yang seolah kalau ada cara untuk menunggangi langsung ditunggang. Dan itu tanpa ada penjelasan yang mencerahkan kita. Sangat luar biasa miris. Tingkat kematian kok tidak ada yang komentari. Turun IHSG, tapi tingkat kematian tidak dikomentari. Dari situ kita bisa melihat kemana keberpihakan orang-orang yang kita berikan amanat untuk mengurus hidup kita itu. Lantas yang kedua, dikatakan pula bahwa rumah sakit kita tidak terbatas. Kalau di Jakarta sudah pasti terbatas. Baik kapasitasnya maupun tenaga medisnya. Mengatakan bahwa memang kita bermasalah bukan hanya dalam kondisi COVID. Bahkan secara proporsional kita tidak proporsional. Jumlah dokter kita dengan populasi kita nggak proporsional. Masih di bawah jauh ya. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Yang ketiga, ini soal etika bernegara. Bang Effendi, tolong ajarkan kita dan kami semua juga pejabat tentang komunikasi. Rapat PSBB, kita tahu kok isi rapatnya. Saya tahu beberapa teman di lingkaran Anies tidak ada satu pun yang bicara sok tahu, mengatakan, menulis di Twitter. Kita diam karena kita semua tahu bahwa kita sedang fokus menyelamatkan nyawa manusia. Tiba-tiba ada orang menulis, namanya Yunarto Wijaya, surveyor itu. Dia katakan bahwa Anies kelagapan pada saat ditanyakan tentang PSBB total. Kesannya dia mendapat bocoran rapat dan info valid. Sementara tidak ada satu kata pun dari Anies pada saat konferensi pers menyatakan PSBB total. Buka video rapat itu seperti apa, biar masyarakat menilai. Kan tapi jadi tidak baik. Pak Ridwan Kamil menyatakan bahwa jangan melihat dari sisi kacamata politik. Kita tidak mau melihat dari kacamata politik, kita mau melihat dari kacamata kemanusiaan. Kita diam. Tapi ada orang-orang merasa berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa punya info valid, nulis di Twitter yang isinya memojokkan Anies. Yang sangat bisa sekali kita lawan. Tapi kita tidak mau. Dari siapa itu? Pasti dari rapat yang di dalam. Dan yang rapat di dalam itu seperti apa? Saya mengambil kalimat Bang Mahfud MD. Dia menyatakan seperti ini. Seperti orang menembak di atas kuda. Kan kalimatnya itu. Entah kepada siapa waktu itu. Itu kan sama aja. Seperti menembak di atas kuda tetapi kepada Anies. Dalam rangka apa? Dalam rangka politik. Ada isunya ditunggangi tanpa melihat kebenarannya. Seolah-olah bicara kita di atas tidak ada masalah, kita di atas koordinasi. Tapi para buzzer dikasih info untuk menghajar Anies. Lantas ini ada lagi, saya agak lucu ini, soal belajar matematik. Ketika Anies menyatakan tingkat kematian persentasenya turun, tapi jumlah orang meninggal itu meningkat. Itu kan persoalan persentase. Ketika 100 orang kena corona, 10 yang mati jadi kan 10%. Ketika 3.000 orang yang meninggalnya 150 itu kan jadi 5%. Tapi kan jumlah kematiannya naik. Persentasenya menurun. Kalimat sederhana seperti itu dijadikan bahan bulian, dibuat di Twitter, di YouTube-nya, dimuat di mana-mana. Ini kita diskusikan yang isinya luar biasa. Ada kalimat yang baik, ini pepatah ya. Allah menutup aib yang kita lakukan, tapi manusia membuka aib-aib yang kita tidak lakukan. Itu kondisi kita sekarang ini. Mungkin kita harus kembali lagi bercermin kepada pepatah-pepatah Melayu lama yang harus mendidik kita secara etika dalam bernegara. Terakhir adalah tentang Saudara William.
Bagi PSI, keselamatan yang paling penting. Indah sekali kalimat Anda dan luar biasa. Dan saya ingin katakan, bagi PSI yang paling utama adalah Anies Baswedan harus jatuh. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies menyatakan ada corona di Jakarta? Kalian bully habis-habisan. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies bilang akan membangun laboratorium? Hari ini ada puluhan laboratorium udah ada. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies ingin melaksanakan lockdown atau menjadi PSBB? Kalian bully habis-habisan, bikin segala macam video, bikin narasi segala macam. Di mana letak Anda menyatakan bahwa Anda mendahulukan kemanusiaan? Kalau Anda mendahulukan kemanusiaan, Anda bersinergi kepada pemerintah daerah ini yang dalam rangka yang positif. Yang negatifnya silahkan kritik. Tapi kapan pernah Anda memberikan suara positif terhadap Anies Baswedan? Tidak pernah.